teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Andriani, mahasiswi semester 4 Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Baik teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang keimigrasian negara Hong Kong. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pabea negara Hong Kong atau barang-barang apa saja yang kena bea masuk ke negara Hong Kong. Baik, secara umum semua pengunjung yang memasuki Hong Kong harus melalui pemeriksaan pabean dan juga menyatakan komoditas apapun yang dikenakan bea, barang yang dikenakan bea masuk dan juga yang melampaui kuota bebas bea. Departemen Bea Cukai Negara Hong Kong bertanggung jawab atas perlindungan dan juga pengumpulan pendapatan atas 4 jenis barang yang kena cukai, yaitu keempat barang tersebut ada minuman keras, ada tembakau, ada minyak hidrokarbon, dan juga ada metil alkohol. Nah, untuk minuman keras, bea dinilai dengan persentase berbeda dari nilainya berdasarkan 3 kategori berbeda yang didefinisikan secara luas menurut kekuatan alkohol. Sedangkan untuk tembakau, minyak hidrokarbon, dan juga metil alkohol, bea dikenakan dengan tarif tertentu per jumlah unit. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan minuman keras yang dinilai berdasarkan persentase dari nilai. Sebelumnya ada 3 jenis minuman keras yang dikenakan bea masuk ke negara Hong Kong. Yang pertama ada minuman keras yang dengan kekuatan alkohol lebih dari 30% volume yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius itu dinilai 100%. Yang kedua ada minuman keras selain anggur dengan kadar alkohol tidak lebih dari 30% volume yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius itu 0 derajat Celcius itu 0% nilainya, sedangkan untuk anggur itu 0%. Jika tidak ada informasi yang lebih cukup tentang nilai alkohol tersebut, maka dapat menentukan jumlah minuman keras yang kurang dari 12 liter yang masuk kapan saja, itu dinilai dengan tarif $160 per liternya. Yang kedua ada tembakau, di mana bea masuk yang harus dibayar dengan tarif tertentu. Yang tembakau ini ada 4 jenis. Yang pertama ada untuk setiap 1000 batang rokok itu dikenakan $1.906 US dollar. Untuk cerutu $2.455 per kilonya. Yang ketiga ada tembakau olahan Cina $468 per kilonya, dan semua tembakau yang diproduksi kecuali untuk rokok itu $2.309 per kilonya. Sedangkan untuk rokok yang panjangnya lebih dari 90 mm tidak termasuk filter atau juga corongnya harus diberlakukan seolah-olah setiap tambahan 90 mm atau bagian dari 90 mm adalah rokok yang terpisah. Yang ketiga ada minyak hidrokarbon, di mana bea masuk yang harus dibayar atas minyak hidrokarbon ini dihitung per liternya. Untuk pesawat terbangnya, untuk minyak hidrokarbon pesawat terbang itu $6,51 US dollar. Untuk motor bensin bertimbal itu $6,82 US dollar. Untuk motor bensin tanpa timbal itu $6,06 US dollar. Minyak solar ringan itu $2,89 US dollar. Diesel sulfur ultra rendah itu $2,89 US dollar, dan diesel Euro V itu tidak dikenakan bea masuk atau 0 US dollar. Selanjutnya ada metil alkohol. Metil alkohol ini bea yang harus dibayarkan untuk metil alkohol ada metil alkohol dan juga campurannya. Apapun yang mengandung metil alkohol itu dikenakan tarif $840 US dollar per hektoliternya yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius dan sebagai tambahan untuk setiap 1%-nya, di mana kekuatan alkohol menurut volume melebihi 30%, itu dinilai atau dikenakan bea masuk sebesar 28,10 US dollar per hektoliternya. Nah,
Untuk biaya setiap deklarasi impor dan ekspor itu di negara Hong Kong dibatasi hingga 200 US dollar mulai pada 1 Agustus 2018. Untuk impor, bagian impornya untuk item non makanan itu dikenakan 0,2 US dollar dan juga dikenakan juga 0,125 US dollar. Selanjutnya ada item makanan. Item makanan itu dikenakan 0,2 US dollar per deklarasi yang terlepas dari nilai barang tersebut. Untuk ekspornya, barang yang asal dari HKSAR atau bukan itu dikenakan 0,2 US dollar dan juga dikenakan 0,125 US dollar. Nah, setiap orang yang mau mengimpor atau mengekspor barang selain barang yang dikecualikan diharuskan untuk memasukkan pernyataan impor dan ekspor dan juga dikarantina dalam waktu 14 hari. Hal yang perlu diketahui, beberapa penjelasan di atas merupakan nilai-nilai atau tarif yang dikenakan setiap barang yang masuk ke negara Hong Kong. Ada tembakau, ada minuman keras, ada minyak hidrokarbon dan juga ada metil alkohol, dan ada juga barang perhitungan barang yang kena impor dan ekspor yang merupakan item makanan atau non makanan. Nah, hal yang perlu dicatat ketika ingin impor dan ekspor barang-barang di Hong Kong ini secara umum dilarang atau dikendalikan, termasuk obat-obatan berbahaya, amunisi, senjata berbahaya, hewan dan tumbuhan, dan spesies yang punah, yang terancam punah, daging dan unggas itu diatur oleh Undang-Undang Hong Kong itu sendiri. Jadi pastikan sebelum teman-teman mengirim barang ke Hong Kong, pastikan teman-teman sudah mengetahui apakah barang tersebut dibolehkan dalam Undang-Undang Hong Kong atau tidak. Selanjutnya harus menyertakan izin dan juga sertifikat ketika mengirim barang ke sana. Selanjutnya mereka juga menyatakan atau bernegosiasi harus ketika tidak sesuai dengan barang tersebut akan dikembalikan atau diberikan sanksi sebesar 120 dolar Hong Kong. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pabean negara Hong Kong. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.